Halo Sobat Sisi, kembali kita ke devotion hari ini. Kita sudah masuk tahun kedua di musim pandemi. Dan selama pandemi ini, banyak dari kita mungkin mengalami hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Hari ini saya coba mengajak untuk kita dapat belajar dari sebuah kisah di Perjanjian Lama. Dan mungkin dari kita sudah fasih, udah familiar dengan kisah di Perjanjian Lama ini. Ya, saya mengajak untuk kita dapat belajar dari kisah janda Sarfat. Kisah ini dapat kita baca di kitab Perjanjian Lama di 1 Raja-Raja pasal 17, yaitu dimulai dari ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah Elia dan janda Sarfat. Secara singkat, ceritanya seperti ini. Kondisi saat itu ada di masa kekeringan, di mana hujan tidak turun untuk waktu yang cukup lama, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elia. Bisa dikatakan, keadaan saat itu semuanya sulit dan ada krisis. Ketika Elia berdiam di Sungai Kerit, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat, di mana di sana Tuhan sudah memilih seorang janda untuk memberi Elia makan. Dan ketika Elia ke Sarfat sampai di pintu gerbang kota, bertemulah Elia dengan perempuan ini dan anaknya sedang mencari kayu bakar. Elia berkata kepada janda ini untuk meminta minum. Ketika janda ini mau mengambilkan minum, Elia berkata sekalian dibikinin roti kecil. Kemudian perempuan ini berkata bahwa dia dan anaknya sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dia buat sepotong roti kecil, dan itu adalah makanan terakhir. Dan setelahnya mereka menunggu mati. Maka berkatalah Elia kepada perempuan ini, buatkan saja seperti yang telah dikatakan oleh Elia, sebab firman Tuhan berkata melalui perantaraan Elia bahwa tepung di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak di dalam buli tidak akan berkurang. Selanjutnya kita tahu bagaimana respon perempuan ini saat mendengar kata Elia kan. Lalu pergilah perempuan ini dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Kita baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 dan 16. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak di dalam buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Coba kita sama-sama bayangkan kondisi atau keadaan di Sarfat ketika itu. Kondisinya dalam kekeringan, ada krisis, ada kelaparan. Seperti kata perempuan ini bahwa yang dia miliki hanya sisa 1 kali makan. Bisa dikatakan keadaan krisis saat itu mirip dengan keadaan kita saat-saat ini. Dan bagaimana dengan kondisi kehidupan perempuan ini, kehidupan janda ini? Tertulis di dalam firman, statusnya seorang janda dengan memiliki 1 anak perempuan. Kita juga coba membayangkan kehidupan janda ini. Siapa janda ini? Bagaimana janda ini bersama dengan anaknya? Berapakah umur janda ini? Atau berapa lama dia sudah ditinggal suaminya? Dalam kondisi kekeringan dan krisis yang terjadi masa itu, mungkin saja janda ini sudah meminta pertolongan kepada orang di sekitarnya. Mungkin dia sudah mencoba untuk berbuat untuk memenuhi kebutuhannya di masa krisis. Ada keputusasaan dengan situasi yang terjadi. Di dalam krisis seperti itu, saya yakin kebanyakan orang sudah lebih memikirkan tentang kehidupannya masing-masing. Ketika membaca kisah perempuan ini, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa Tuhan memilih dan memakai janda Sarfat ini? Kita tahu di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang random. Saya yakin janda ini punya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memilih dia. Dan Tuhan mau pakai janda ini juga untuk menjadi contoh untuk hidup kita. Dari kejadian tersebut dapat saya pelajari ada satu nilai keteladanan yang ada di dalam hidup janda ini,
yaitu ketaatan akan firman. Ya, janda ini punya respon yang benar terhadap firman. Janda ini percaya dan melakukan persis seperti yang firman diucapkan melalui perantara Nabi Elia. Bisa kita bayangkan keadaan situasi saat itu dengan satu kali makanan terakhir dan hanya dibuat untuk satu porsi kecil aja, tapi diminta untuk dibagikan kepada orang lain. Kalau kita hanya baca selewat, mungkin kita ngerasa bukan hal yang besar. Tapi kalau kita coba memposisikan keadaan kita saat itu untuk menjadi janda ini, apa tindakan kita? Apakah kita akan percaya? Apakah keputusan kita seperti janda ini untuk melakukan seperti apa yang Nabi Elia katakan? Ketaatan itu seperti sedang menabur. Terkadang kita tidak tahu kapan kita menabur, atau apakah itu tempatnya tepat atau tidak. Tidak ada hasil yang dapat langsung terlihat saat kita menabur. Tapi menabur itu kita hanya melakukan saja. Tapi kita akan percaya satu hal, bahwa tuaian pasti akan datang. Di kitab Amsal 13 ayat 13 tertulis seperti ini, bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya, keteladanan yang dapat kita pelajari tadi dari janda ini adalah ketaatan. Apa dampak atau reward saat kita untuk memilih untuk taat? Apa yang kita peroleh saat kita meresponi firman? Atau saat kita sedang menabur? Dari kehidupan janda ini ada dua hal yang dapat saya pelajari atau saya bagikan. Yang pertama adalah tuaian langsung, yaitu di masa kini. Kita dapat melihat bahwa kehidupan janda ini dalam kebutuhannya akan makan terpenuhi saat itu. Bahkan ada tertulis sampai pada akhir masa kekeringan, kebutuhan janda ini terpenuhi. Di ayat ke-16 di 1 Raja-Raja 17 tertulis, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak di dalam buli-buli tidak berkurang. Bahwa kita melihat bahwa kebutuhan janda ini terpenuhi. Kita percaya janji Tuhan ada di dalam Roma ayat 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi pasti akan taat kepada perkataan orang yang dikasihi. Kita akan menabur apa yang kita tuai. Di poin ini saya dapat membagikan bahwa cara Tuhan menolong adalah dengan kita merespon terhadap firman. Di kitab Galatia pun tertulis seperti ini, di Galatia 6 ayat 7 di perikop di pasal yang B. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saya ingin angkat kembali kisah perjanjian lama lainnya. Ada di kisah tentang persahabatan antara Yonatan dan Daud. Kita tahu bahwa hubungan mereka itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari hubungan saudara. Yonatan mengikatkan janji dengan Daud. Yonatan menolong Daud dapat menghindar dari niat jahat ayahnya Saul terhadap Daud. Kita tahu ketika Daud sudah menjadi raja dan ketika Saul dan Yonatan sudah meninggal, maka teringatlah Daud akan Yonatan. Dan Daud mencari tahu apakah masih ada keturunan dari Yonatan yang masih hidup. Ternyata ada Mephiboset, anak dari Yonatan. Di mana keadaan Mephiboset saat itu, dia pincang. Mungkin kita bisa katakan disability. Dia ada keterbatasan. Akan tetapi karena kebaikan yang dilakukan oleh Yonatan terhadap Daud, maka Daud memberikan kembali haknya Mephiboset menjadi kepunyaannya. Di sini dapat kita lihat bahwa ketika orang menabur,
akan ada tuaian di kemudian hari. Di Lukas 6 ayat 38 tertulis bahwa berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Begitu juga dengan kehidupan janda ini. Di poin berikutnya adalah tentang tuaian masa depan. Janda ini menuai di masa depan. Apa yang janda ini tuai? Kita tahu di ayat selanjutnya tertulis ceritanya tanpa ada sebab anaknya tiba-tiba sakit. Dan akhirnya anaknya janda ini meninggal. Tapi kita juga tahu bahwa anaknya janda ini dihidupkan kembali melalui perantaran Elia. Kisah janda ini sama seperti kisah Yonatan yang tadi menabur kepada Daud. Di masa depan, anaknya memperoleh apa yang baik. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Saya percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita mau melakukan, ketika kita mau menabur apa yang firman Tuhan ajarkan, maka kita akan menuai hal-hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Taburan kita di masa sekarang menentukan hidup kita di masa depan, menentukan tuaian kita di masa depan. Pada masa pandemi ini, banyak orang yang kita tahu, banyak kenalan kita, banyak kerabat, saudara, atau rekan di dalam pelayanan, rekan di dalam pekerjaan kita, partner bisnis kita, atau orang-orang yang terdekat kita, dan bahkan mungkin kita sendiri yang ada di dalam musim yang kurang baik. Mari kita belajar dari keteladanan hidup janda ini untuk dapat taat melakukan firman dan terus percaya dan terus melakukan firman hingga masa tuaian tiba. Sebagai ayat penutup, mari kita lihat baca kembali di Amsal 13 ayat 13 dalam terjemahan Amplified. Whoever despises the word and counsel of God brings destruction upon himself. But he who reverently fears and respects the commandments of God will be rewarded. Akan ada balasan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan akan ada tuaian. Akan ada hal-hal yang baik yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman-Mu, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat setiap musim yang boleh kami lewati. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman ini, kami mau belajar seperti hidup janda ini. Kami mau belajar untuk boleh taat. Kami mau belajar untuk boleh terus melakukan firman. Kami percaya bahwa setiap musim yang kami lewati bersama dengan Engkau, pada akhirnya kami akan menuai dengan hal-hal yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion minggu depan. God bless.